lilin keempat sudah menyala. Tandanya minggu keempat sudah kita masuki, sebentar lagi adalah perayaan Natal. Hai Bu Elke. Halo Bu Dian. Kok lesu banget sih? Iya nih, aku lagi sedih. Kenapa lagi? Bu Dian tahu nggak? Ini Natal tahun ini nih beda sekali loh. Iya sih memang. Saya pokoknya Bu Elke sedih. Sedihnya tuh nggak bisa kumpul sama anak-anak di sekolah minggu. Terus nggak bisa kumpul dengan teman-teman guru sekolah minggu juga. Yang biasanya tiap tahun kita sibuk kesana kemari ya Bu Elke, Iya, ya mempersiapkan buat perayaan Natal ya. Tapi kita nggak boleh bersedih Bu Elke. Tuh lihat anak-anak ini di depan TV aja, di depan laptop mereka, di depan HP mereka aja sudah bersuka cita. Iya. Mereka sudah beriang. Kita belum nyapa anak-anak loh Oh Bu Dian. iya, kita belum sapa menyapa anak-anak dulu mereka ya. Hai Mas Mikel, kita juga belum Oh menyapa Mas iya, Mikel halo loh. Mas Mikel. Nggak kelihatan di belakang Bu Dian tadi. Ih, Yuk. kasihan loh Mas Mikel kayak gitu dibilang nggak kelihatan begitu besar ya. Ditutupin maaf ya Mas Mikel ya. Ya. Itu Shalom, anaknya di depan. anak-anak. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Kita Yuk. jumpa lagi ya di hari Minggu ini. Kita mau ibadah sekolah minggu. Semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita akan mau menyanyikan satu menyanyikan. pujian. Ya. Hai dunia, gembiralah. Sudah bergembira. Ya, Masa Bu Elka masih bersedih aja? Ya Bu Dian, Bu Elke tadi sambil nyanyi tuh sambil mikir juga. Dunia saja bergembira, kenapa saya sedih? Nah, kita kan sudah Ya. mau menyambut Raja dunia, Raja Iya, kita. betul. Ya, Tuhan Yesus yang akan lahir 5 hari lagi akan kita rayakan Betul sekali. kelahirannya. Oke, siapkan ya Bu Elke ya. Siap. Yuk, kita mau doa dulu sebelum kita mau terima firman. Kita siapkan hati kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami boleh kembali bersama-sama di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam kami. Kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya ini boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, Tuhan. Kita sudah berdoa, betul. terus sudah menyapa anak-anak. Ya, Kayaknya kita mau nyanyi lagi deh Bu Dian. mau nyanyi lagi? Boleh deh, yuk anak-anak kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hai siarkan di gunung. Lahirnya Amasi.
Kita udah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Betul. Firman Tuhan kali ini tentang apa, Bu Dian? Tentang Maria, Bu Elke. Oh, Maria. Yuk kita mau dengarkan ceritanya. Kita Berikut ini siapkan ya. Alkitabnya Ya, kita siapkan dulu. hati kita. Anak-anak Kita siapkan Alkitab ya anak-anak ya. Ya. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan dulu. Kita mau dengarkan firman Tuhan berikut ini. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam Oma Opa, salam Papa Mama. Apa kabarnya nih anak-anak? Tetap semangat dan terus menjadi anak-anak yang diberkati. Dan satu hal, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oke anak-anak? Minggu ini Bu Dewi mau bercerita tentang seorang wanita yang dipilih oleh Allah. Wanita yang begitu luar biasa. Nah, pasti anak-anak tahu nggak siapa kira-kira wanita ini? Ayo, siapa yang tahu? Bu Elke, Bu Dian tahu nggak siapa kira-kira wanita ini? Iya, betul. Maria namanya. Nah, sebelum Bu Dewi lanjutin ceritanya tentang siapa Maria, kita mau baca firman Tuhan dulu. Oke, kita siapkan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Oke, Bu Dewi ulangi sekali lagi. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Oke, yang sudah ketemu katakan haleluya. Oke, yuk. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Yang percaya, mari katakan haleluya, amin. Oke ya. Nah, Maria. Sebelum Bu Dewi berbicara tentang siapa Maria yang sesungguhnya ini, Bu Dewi punya sebuah cerita. Ada sebuah SD, namanya SD Unggul. SD Unggul ini akan mengadakan sebuah pentas atau pentas seni. Nah, dari setiap kelas diwajibkan untuk menampilkan talenta anak-anak SD tersebut. Nah, ada satu anak yang begitu luar biasa. Namanya sama-sama, kebetulan namanya sama-sama Maria, anak-anak. Nah, Maria ini ternyata anak yang pintar menari, punya talenta menari. Nah, Bu Dewi masih ingat nih beberapa tahun yang lalu atau sebelum ada pandemi ini. Anak-anak yang begitu luar biasa, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar main piano, ada yang nari. Pada saat Natal anak-anak sekolah minggu dan Natal umum, biasanya anak-anak sibuk latihan.
Nah, dan biasanya anak-anak ini begitu luar biasa pada saat dipilih untuk menampilkan sesuatu yang mereka miliki. Sama halnya dengan Maria ini, dia pintar menari. Nah, sampai akhirnya guru atau guru kelasnya Maria ini memanggil Maria, Maria, besok pada saat pentas seni, tolong kamu menari tari gambyong, gitu. Misalnya tari gambyong ya, banyak jenis-jenis tari. Kok saya, Bu? Nah, Maria sampai terkejut. Ya dia senang dipilih tapi takut. Takutnya kenapa Maria? Dia tidak bisa menampilkan yang terbaik. Tapi Bu Guru tahu bahwa Maria punya talenta menari yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat ya anak-anak ya, bahwa setiap anak-anak adalah anak-anak pilihan Allah yang dipakai Allah yang begitu luar biasa, yang pintar nyanyi, pintar dongeng, pintar bercerita, pintar main alat musik. Semua anak-anak diberikan talenta yang begitu luar biasa, ya. Nah, Maria sebenarnya di sini ya bingung, takut, sedih. Apa aku bisa ya? Nah, Maria bilang kayak gitu sama Bu Guru. Pasti kamu bisa, percaya dan berdoa. Roh Kudus yang akan tuntun kamu untuk menampilkan pentas seni yang baik. Nah, dari cerita ini adik-adik sudah paham belum? Bahwa ada sosok Maria. Nah, ini Maria yang menjadi ibu Yesus, yang melahirkan Yesus. Maria ini adalah wanita biasa, tapi dia dipakai oleh Allah begitu luar biasa. Sampai di mana ada saat dia benar-benar menjadi pribadi yang setia dengan Tuhan, yang santun dengan Tuhan, yang menurut dengan orang tua, rajin membantu orang tua. Ayo, anak-anak di rumah rajin membantu mama papa atau oma opa? Iya, Bu Dewi percaya pasti semua senang membantu ya. Nah, Maria ini yang terjadi adalah apa yang terjadi dengan Maria yang di SD Unggul ini sama halnya yang terjadi dengan Maria. Maria juga terkejut. Ada malaikat Tuhan Allah yang diutus untuk menemui Maria. Dia berbicara di dalam tadi Lukas 1 pas ayat ayat 28. Malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Nah, Maria terkejut. Suara siapa itu ya? Aku belum pernah dengar suara itu. Nah, Maria bilang kayak gitu di dalam hatinya. Malaikat itu berbicara lagi. Ya, malaikat Tuhan berbicara lagi di ayat yang ke-30. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pada saat malaikat berbicara itu, "Aku malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan sukacita besar untukmu Maria." Apa itu malaikat? Dia tanya kayak gitu. "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Maria jadi tambah bingung. Loh, kok aku yang dipilih ya? Malaikat-malaikat bilangnya sini, kan aku belum menikah, aku belum punya suami. Masa aku mau mengandung dan melahirkan? Nah, Maria tanya seperti itu kepada malaikat. Nah, malaikat itu terus berbicara, "Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Nah, dari situ Maria semakin tambah bingung adik-adik. Aduh, kok bisa ya? Tapi karena kuasa Roh Kudus yang melingkupi Maria, Maria merenungkan, Maria menuruti apa yang dikatakan Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel. Dia merenungkannya dan dia percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik untuk hidupnya. Sampai akhirnya Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Haleluya. Nah, firman Tuhan minggu ini begitu luar biasa, di mana kita sedang mempersiapkan acara. Walaupun
Di luar tidak boleh mengadakan acara besar, tapi di keluarga boleh anak-anak tetap berbagi sukacita, berbagi kasih dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak, dengan mama, papa, oma, opa, tukar kado ya. Ayo disiapin kadonya. Semuanya harus mau tukar kado nih. Nah, biar acaranya tambah meriah ya, Natalnya semakin luar biasa. Nah, dari cerita ini Tuhan berbicara secara khusus untuk anak-anak, semua anak-anak yang ada di dunia ini, bahwa kita adalah anak-anak pilihan Allah, anak-anak yang menjadi anak-anak keturunan ilahi. Jadi apapun yang adik-adik atau anak-anak miliki saat ini, talenta apapun yang Tuhan berikan, tetap bersyukur bahwa Tuhan berbicara banyak hal di dalamnya. Dan tetap dengan bimbingan orang tua, harus menurut dan harus taat kepada Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Oke. Seperti tadi Bu Elke kita lihat tadi di dalam Alkitab ya, diceritakan juga tentang Maria. Juga Maria yang satunya lagi, dia punya talenta tapi dia tidak mau menggunakan talenta itu, Bu Elke. Oh iya. Betul. Sama aja kita nggak bisa menjadi pembawa damai sejahtera, Itu ya berarti kan? kayak tahun lalu tuh ya Bu Dian ya. Iya. Kalau dulu kan perayaan waktu yang kemarin kan, kalau perayaan tuh anak-anak ditunjuk, kamu nari, nggak mau, nggak bisa gitu kan? Ya. Nah sekarang Kita harus mau, mulai dari sekarang, yuk kita siapkan hati kita mau menjadi pembawa damai sejahtera. Iya. Oke, seperti kita itu juga harus bersyukur dengan talenta apa yang kita dapatkan, Iya. ya kan Bu Helke? betul sekali. Ucapan syukur itu bisa pakai kita kita sampaikan dalam Melalui persembahan ini ya. persembahan. Jangan lupa ya anak-anak, persembahan itu masih kita kumpulkan di rumah dalam amplop atau di dalam celengan. Ketika nanti sudah ada pengumuman anak-anak boleh tatap muka ke gereja, silakan dibawa dan dikumpulkan ke guru sekolah minggu, begitu? Betul ya. Atau bisa ya, bisa juga dibawa ke tempat guru sekolah minggu untuk diberikan, amplopnya diberi nama sekolah minggu ya. Jadi bisa diserahkan, dititipkan ke bapak atau ibunya supaya dibawakan ke guru sekolah minggu. Yuk, Iya, betul. kita mau kumpulkan persembahan kita hari ini dengan satu pujian, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidup malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidup malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Kita mau bawa persembahan kali ini dengan doa sekaligus doa syafaat, Bu Elke. Mari anak-anak, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas firman-Mu, sehingga kami boleh mendengarkannya dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan supaya kami boleh bersyukur, mengucapkan syukur atas talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Biarlah siapapun yang mengelola persembahan ini Tuhan, tangan-tangan yang mengelolanya kiranya Engkau memberkatinya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa mengucapkan syukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan tes akhir semester 1 ya Bapa. Mereka pun sudah mendapatkan hasilnya. Semua itu hanya kehendak-Mu saja. Atas kemurahan-Mu saja ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, meskipun mereka belajar dari rumah, mereka boleh mendapat nilai yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih melanda di Indonesia ya Bapa. Terkhusus kami berdoa untuk Cilacap, kiranya Engkau memberkati kota kami yang tercinta ini Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur untuk keadaan saat ini ya Bapa. Dan Engkau juga yang mengizinkan pandemi ini ada, dan Engkau juga yang akan membuat pandemi ini segera berakhir. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan yang akan menyembuhkan bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan mereka ya Bapa. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Krisma yang saat ini dalam masa pemulihan bersama dengan Bapak Angga. Kiranya Engkau juga memberkati sehingga mereka boleh kembali pulih dan boleh berkumpul bersama dengan putra mereka yang baru dilahirkan oleh Bu Krisma kemarin ya Bapak. Kiranya Engkau akan memberkati mereka, memberkati keluarga-keluarga kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, ibadah sekolah minggu ini boleh kami lakukan, boleh kami laksanakan, dan kami akhiri ibadah pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur karena Engkau sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Iya, betul. Kita mau terima berkat dari Bapak Pendeta. Mari anak-anak kita bangkit berdiri. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, ibadah kita minggu ini, mari sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Selamat menyambut Natal, selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, ibadah sudah berakhir Ya, kemudian, Bu Elke. tapi
kita masih bisa ketemu Minggu minggu-minggu depan. yang Jangan akan, ya. lupa nanti hari Jumat kita sudah mau perayaan Natal, Oh, tidak iya. boleh bersedih lagi. Iya. Sudah harus siap menjadi pembawa Oke, siap Bu Dia. damai sejahtera. Nah, Siap ya anak-anak di rumah? siap. Oke. Nah, Tetapi walaupun kita masih dalam perayaan Natal, bukan berarti kita mau Iya. kumpul-kumpul seperti Masih tetap biasa. ingat loh ya, ingat pesan Ibu, protokol Tuh, kesehatan. protokol kesehatan. Ya. Ingat pesan Ibu, 3M. Memakai masker, Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dan tetap di rumah. tetap di rumah. Satu lagu terakhir kita, Havenu Shalom. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.